Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurus Jarah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tweet yang ditulis oleh Bulan Purnama. Kalian bisa langsung kepoin dan follow Twitternya. Tweet ini berjudul Perjalanan Maut. Kisah menghilangnya para gadis di telan gelapnya malam. Januari 2007. Kala itu langit mendung dan hujan pun tak dapat dihindari. Seorang gadis belia berteduh di halte sambil menunggu bus datang. Sepi, tak ada seorang pun di sana selain dia dan nyanyian para katak yang senantiasa menemani kesendiriannya. Jam menunjukkan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Sudah seharusnya dia berada di rumah. Namun karena satu hal, hari itu dia terlambat pulang. "Tumben baru pulang." Suara yang familiar menyambutnya dengan akrab saat dia menaiki bus yang baru saja berhenti di depan halte. "Iya pak, tadi di sekolah ada tugas tambahan," jawabnya dengan tersenyum lebar. "Ya wes, cepet naik biar bisa sampai rumah cepet, udah maghrib iku." Selang beberapa menit, "Tumben bener busnya kosong pak, biasanya jam segini banyak karyawan yang pulang." Tak ada jawaban dari Pak Sopir yang dikenalnya sebagai Pak Sabto, tetangga dekat rumah Aini, nama gadis itu. Mungkin dia tidak dengar karena memang Aini duduk di barisan ketiga setelah sopir. Kantuk tak dapat dihindari dan dia pun terlelap tidur dalam dinginnya udara selepas hujan. Pesan masuk dengan nada yang lumayan keras membangunkan tidurnya. "Kamu di mana? Jam segini masih belum pulang?" Ternyata pesan masuk dari ibunya. "Masih di jalan bu, bentar lagi sampai." Pesan gagal terkirim. Lupa isi pulsa." Aini terkejut melihat layar ponselnya menunjukkan pukul 11 malam. Padahal jelas-jelas dia menaiki bus tersebut selepas maghrib. Jadi bagaimana mungkin perjalanan yang biasa ia tempuh paling lama 1 jam malah menghabiskan hampir 5 jam. Masih dalam keadaan bingung, Aini yang setengah sadar tersentak saat menyadari ada seseorang yang duduk di sampingnya. Seorang gadis SMA seumuran dengannya sedang tertidur lelap. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, Aini semakin terkejut saat dilihatnya bus terisi penuh dengan penumpang yang tak satu pun ia kenali. "Loh, apa ini? Kok tiba-tiba penuh busnya? Ini beneran apa mimpi sih?" Aini tak henti-hentinya berbicara sendiri sambil mencoba menenangkan diri. Aini semakin panik saat dia lihat di luar jendela daerah yang sama sekali tak ia kenali. Rute bus yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan di saat matanya masih memandang luar jendela, ada pantulan bayangan gadis itu di jendela yang tak sengaja Aini lihat perlahan terbangun dari tidurnya. Aini tidak berani menoleh. Dia hanya melihat gerak-gerik gadis itu lewat jendela. Gadis itu tersenyum, semakin membuat Aini tak kuasa menahan air mata. Ayat kursi yang selalu ibunya ajarkan ketika menghadapi situasi di luar nalar tak dapat Aini lafalkan. Dia terlalu panik. Tak ada suara yang mampu Aini keluarkan selain tangisan. Aini menunduk menangis dan berharap semua ini hanya mimpi. Sampai pundaknya terasa dingin. Gadis itu menyentuh pundaknya, berharap Aini untuk menoleh padanya. Namun Aini tetap terduduk. "Kak, tidur lagi." Suara lirih itu terdengar samar-samar. Aini kaget, jangankan menoleh. Melihat pantulan bayangan gadis itu dari jendela saja Aini tak mampu. "Tidur kak, jangan bersuara." Suaranya masih samar-samar, namun Aini bisa mendengarnya dengan jelas. Rasa penasaran benar-benar mengalahkan ketakutannya. Mungkin maksud dia baik, pikir Aini saat itu. Sampai akhirnya dia berani melihat bayangan gadis itu dari jendela.
Dan alangkah terkejutnya Aini saat yang dia lihat adalah gadis dengan kepala yang hampir terpenggal, dengan darah yang masih tersembur, dan ironisnya gadis itu masih tetap tersenyum. Aini spontan berteriak sekencang-kencangnya. Dia tak peduli apa yang dikatakan gadis itu. Dia hanya berharap apapun itu semoga segera berhenti. Februari 2007. Gimana Bud? Udah ada kabar? Budi hanya menggelengkan kepala saat temannya Yusuf menanyakan tentang salah satu teman mereka yang hilang sebulan yang lalu. Aini, harusnya aku antar dia pulang. Udah sore banget itu. Tapi dia kekeh mau naik bus. Budi menyesal saat tahu kalau Aini menghilang sepulang mereka mengerjakan tugas bersama saat itu. Ya gak gitu juga Bud. Lagian kita mana tahu bakal ada musibah kayak gini. Terus waktu itu kan hujan. Wajar aja dia pilih naik bus daripada basah kuyup naik motor kamu. Yusuf mencoba menenangkan. Tapi kok aneh ya Bud. Kalau Aini diculik, pasti penculiknya udah hubungin orang tuanya dan minta tebusan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar apapun. Bahkan polisi aja belum nemuin petunjuk apa-apa. Budi hanya diam. Apa mungkin Aini diculik makhluk halus? Yusuf masih saja menebak dengan pikiran liarnya. Hus, kamu ngomong apa sih Cup? Jangan sembarangan deh, bantah Budi. Ya habisnya kalau Aini meninggal juga gak mungkin, karena sampai saat ini belum ada mayat yang ditemukan. Belum sempat Yusuf menyelesaikan ucapannya, Budi langsung bergerutu dan memukul kepalanya dengan buku tebal, sambil berlalu meninggalkan dia sendiri di kelas. Apa aku kasih tahu dia aja ya? Ucap Yusuf pelan sambil melihat Budi pergi. Budi yang sedari dulu memendam perasaan pada Aini sungguh terpukul dengan kejadian ini. Dia merasa sangat bersalah karena Aini tidak mungkin mengalami hal seperti ini jika saja dia meminta Aini menunggu hingga hujan reda dan bisa mengantarkannya pulang. Budi seorang pemuda pendiam yang sulit bergaul. Saat pertama kali dia datang ke kota itu dan masuk sekolah sebagai murid pindahan, hanya Ainilah yang begitu berbaik hati berteman dengannya. Kini dia hanya bisa berdoa jika temannya itu bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Jam istirahat pun tiba. Cup! Teriak seorang gadis muda berparas cantik yang langsung membuat Yusuf tersenyum. Ai, nona manis, ada apa? Goda Yusuf seakan sudah menjadi hal biasa bagi gadis itu. Pulang sekolah temenin aku ya. Ada setan yang harus kamu usir. Ringan sekali cocotmu itu. Dikira usir setan kayak usir kecoa. Dahlah, aku tunggu. Awas aja kalau gak datang. Untung cantik kau Lai. Ucap Yusuf berteriak sambil memandang gadis itu berlari meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yusuf datang ke rumah Laila. Seakan sudah tahu apa yang diinginkan gadis itu darinya. Dan benar saja, Laila sudah bersiap di depan rumahnya dengan membawa tas besar. Ayo, lah kemana? Bukannya ke rumahmu? Ke tempat nenekku, gak jauh kok. Lah, terus kenapa bawa tas gede benar? Yusuf heran dengan tas besar yang dibawa Laila. Hehehe, nanti kamu juga tahu. Setibanya di tempat tujuan mereka, bukanlah rumah asri yang ada di bayangan Yusuf, melainkan gedung kosong yang sudah lama ditinggalkan. Terlihat rumput ilalang yang tumbuh mengitari gedung tersebut. Lai, perlu aku thanksin ya? Aku gak bisa usir setan. Aku cuma bisa lihat aja. Itu juga kalau kepepet. Selebihnya aku gak tahu apa-apa. Yusuf benar-benar begitu tertekan yang dijawab candaan oleh Laila. Santai aja Cup. Aku cuma bercanda. Gak ada setan-setanan kok. Aku mau antarkan makanan buat nenekku. Biasanya bapakku yang antar. Tapi dia lagi sakit sekarang. Nenekmu tinggal di sini? Gak lah, gila aja. Nenekku tinggal di gedung kosong. Dia tinggal di belakang sama adiknya. Jadi kalau mau masuk
harus lewatin gedung ini dulu. Ini gedung bekas apa, Lai? Tanya Yusuf saat mereka berjalan pelan melewati gedung itu. Gedung bekas PT Nyalur TKI. Tapi semenjak kejadian 7 tahun lalu itu, semua orang yang ada di gedung itu pergi dan gedungnya ditinggalin begitu aja. Kejadian apa? Yusuf semakin penasaran. Belum sempat dijawab oleh Laila, Yusuf dikejutkan dengan sosok hitam legam dengan mata menyala. Melihatnya melalui jendela di dalam gedung itu, Yusuf seakan terpaku dan tak dapat bergerak saat sosok itu menyeringai dan melihatnya dengan seksama. Yusuf diam sampai Laila menepuk pundaknya. "Woi, kamu denger gak sih? Ayo cepetan keburu sore nih." Laila menarik tangan Yusuf agar segera mengikutinya. Mereka pun akhirnya tiba di rumah nenek Laila. Rumahnya begitu sederhana, dengan perpaduan dinding bilik dan tembok layaknya rumah zaman dulu. Berucap salam, mereka pun masuk sambil Laila membuka bungkusan besar yang ada di dalam tasnya. 2 bungkusan, yang satu berisi makanan pokok dan bungkusan kedua berisi bunga-bunga dan parfum. Yusuf heran, namun dia tak berani bertanya. Dia hanya diam. "Aki ada, Nek?" tanya Laila karena ia tak melihat Aki Toha. Adiknya nenek berada di dalam rumah. "Ada, dia di kamar seperti biasa." Nek Ira sambil tersenyum menjawab pertanyaan Laila, namun matanya tertuju pada Yusuf. "Temannya Laila?" tanya Nek Ira kepada Yusuf. "Iya, Nek," jawab Yusuf sambil tersenyum ramah. "Kalau mau pulang mending dari sekarang, jangan nunggu malam. Kalau keburu malam mending nginep di sini aja," ucap Nek Ira dengan tegas. "Kami pulang aja, Nek. Besok kan harus sekolah." "Ya sudah, bukannya nenek ngusir. Mending pulang sekarang aja. Jangan lewat maghrib." Dan mereka pun pamit saat itu juga. Namun pandangan nenek masih tertuju pada Yusuf, seakan ada hal yang ingin dia sampaikan. Yusuf yang masih membayangkan sosok yang ia lihat di dalam gedung tidak terlalu memperhatikan hal itu. Hanya Laila yang melihat ada keanehan dari mereka berdua. "Cup, nenekku hari ini aneh banget." Laila membuka obrolan. "Aneh gimana?" "Kalau aku main ke rumah, dia selalu nyuruh aku nginep meskipun aku datang pagi. Tapi sekarang dia kayak ngusir gitu," ucap Laila dengan penuh kecurigaan. Itu cuma perasaan kamu aja. Lagian, apa yang dibilang nenek kamu benar. Jangan keluar pas maghrib, pamali." Mereka berjalan ke depan dan akhirnya sampai di gedung kosong itu. Yusuf kembali terdiam, dia tak berani menoleh. Namun semakin dia diam, semakin dia penasaran. Dan di saat matanya menoleh ke arah dalam gedung itu, alangkah terkejutnya Yusuf saat yang dia lihat adalah kumpulan gadis remaja tergeletak penuh darah di dalam gedung tersebut. Tak ada satupun yang masih hidup. Yusuf panik. Laila sudah berjalan lebih dulu. Yusuf berusaha memanggil Laila, namun suaranya tidak dapat keluar sedikit pun. Kakinya tak dapat melangkah. Yusuf semakin panik. Yusuf seorang anak penakut yang sengaja dibukakan mata batinnya oleh sang kakek karena kejadian masa kecil. Tak kuasa menahan air mata saat salah satu gadis yang tergeletak itu terbangun. Dengan berlumuran darah, gadis itu perlahan berdiri. Dia menghampiri pintu kaca tepat di depan Yusuf berdiri. Gadis itu tersenyum. Dia melambaikan tangan pada Yusuf. Dan betapa terkejutnya Yusuf saat dia lihat gadis itu sangat mirip dengan seorang yang ia kenal. Aini, Laila yang sendiri berjalan cepat di depan. Tak melihat Yusuf di sampingnya, dan saat dia menoleh ke belakang, Laila terkejut saat mendapati Yusuf tergeletak tak sadarkan diri. Laila berlari menuju rumah nenek untuk meminta bantuan, dan Aki Toha yang biasanya tak pernah keluar kamar pun akhirnya ikut membantu membopong tubuh Yusuf dan segera membawanya ke dalam rumah. Nek Ira tak banyak bertanya.
Dia hanya memijat jempol kaki Yusuf sambil diciumkan wewangian ke dekat hidungnya. Sampai akhirnya Yusuf tersadar. Mata Yusuf memerah. "Ini di mana? Kalian siapa?" Yusuf sontak kaget saat ia melihat ia dikelilingi oleh orang yang sama sekali tak ia kenali. Begitu riuh dan penuh sesak, mereka berkerumun mengelilingi Yusuf sampai ada satu wajah yang tak asing. Lagi-lagi Aini. "Tolong aku." Suara lirih keluar dari mulut gadis itu. Yusuf yang tak berhenti berteriak akhirnya perlahan diam. Ia dengarkan dengan seksama suara itu. "Hutan, tolong aku." Hanya itu kata yang dikeluarkan gadis itu sampai akhirnya Yusuf benar-benar tersadar. Dan dilihatnya Laila, Neira dan sosok tua yang baru ia lihat, Akitoha. "Sepertinya kamu dapat pesan dari gadis itu," ucap Neira yang ditanggapi dengan heran oleh Laila. "Siapa, Nek?" Aini. "Aini? Teman sekolah kita yang hilang itu?" tanya Laila yang dijawab anggukan oleh Yusuf. "Gadis itu harus menggantikan kakaknya." Neira membuka cerita yang didengarkan seksama oleh Yusuf dan Laila. Akitoha yang melihat Yusuf sudah membaik langsung pamit menuju kamarnya. Neira bercerita kalau gedung di depan dulunya bekas penampungan TKI. Banyak warga sini yang mendaftar, tapi anehnya banyak pula yang ditolak. Si pengelola hanya punya satu syarat, seorang gadis yang belum menikah dan berusia 17 tahun. Tentu saja itu syarat yang sedikit membebani, mengingat di sini banyak anak gadis yang menikah di usia muda atau janda yang sulit mendapatkan pekerjaan. Saking sedikitnya, bahkan gadis di luar desa pun banyak yang datang kemari untuk sekedar mendaftarkan diri. Neira ingat betul, Januari 7 tahun lalu, pagi-pagi buta ada 2 anak gadis yang datang ke gedung itu. Neira yang saat itu baru pulang dari pasar disapa oleh salah satunya. "Nek, maaf mau tanya, ini benar PT untuk penyaluran TKI itu?" tanya gadis itu dengan ramah. "Betul, Neng. Emang Neng dari mana? Mau mendaftar?" tanya Neira. "Iya, Nek." "Sudah izin orang tua?" Neira sedikit khawatir karena gadis itu membawa tas yang cukup besar dan ditemani anak kecil seusia cucunya. "Orang tua kami sudah meninggal dunia sejak kami kecil, dan ini adik saya. Kami baru pamit dari panti. Setelah saya banyak mendengar tentang yayasan ini, saya mau mendaftar." Gadis itu masih dengan wajah tersenyumnya menjelaskan kepada Neira. "Mampir ke rumah nenek dulu saja. Jam segini PT masih belum dibuka. Tunggu jam 9 pagi ya," ajak Neira yang diiyakan oleh gadis itu. Baru akan melewati gedung, tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar dari gedung memanggil gadis itu. "Ada yang namanya Andini yang kemarin menelpon?" tanya wanita itu yang seketika membuat kedua gadis itu menoleh. "Betul, itu saya." Andini nama gadis itu. Berjalan menghampiri wanita tersebut sekaligus pamit kepada Neira. Sesaat Andini dan adiknya masuk, wanita itu menatap Neira dengan tatapan sinis dan berlalu masuk ke dalam gedung. Dan itulah pertama dan terakhir kalinya Neira bertemu dengan kedua gadis itu. Hingga suatu hari muncul kabar menghebohkan. Bus yang ditumpangi oleh 13 gadis calon TKI yang akan diberangkatkan ke kota seberang menuju imigrasi guna pembuatan paspor mengalami kecelakaan di hutan dan menewaskan semua penumpang, termasuk Andini. Bus terbakar hingga tak menyisakan satupun benda hidup. Begitulah kabar yang tertulis pada selembar koran. Namun, ada rahasia besar di balik peristiwa itu yang tak semua orang ketahui. Rahasia yang hanya diketahui oleh Akitoha, Neira dan anak gadis yang selamat, Andini. "Toha, aku yang cerita apa kamu?"
Teriak Nek Ira memanggil Akitoha yang seakan mendengarkan dengan seksama cerita Nek Ira di balik pintu kamar. Tak ada jawaban. Nek Ira pun melanjutkan ceritanya, seakan tanda diam adalah sebuah persetujuan dari Akitoha. Akitoha adalah seorang supir bus. Sudah lama ia geluti pekerjaan ini semenjak ia masih muda. Namun semenjak istrinya meninggal, Akitoha tinggal bersama kakaknya di rumah ini. Saat pertama kali datang ke sini, Akitoha sedang menganggur dan ditawarilah ia sebagai sopir di yayasan penyalur TKI itu. Dia merangkap dari sopir pribadi dan umum. Awalnya Nek Ira tidak setuju mengingat Akitoha sudah bukan anak muda lagi, dan pekerjaannya pun terlihat berat. Namun Akitoha bersikukuh. Dia bilang dia ingin kembali bekerja untuk sekedar mengisi kegiatan. Singkat cerita, bekerjalah Akitoha di yayasan itu dengan gaji yang terbilang cukup besar. Setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri, wanita tua pemilik yayasan itu, dari rumahnya di kota seberang ke tempat yayasan. Tak banyak yang tahu asal-usul Mbah Putri ini. Yang pasti dia adalah wanita yang begitu kaya yang cukup disegani di kotanya. Akitoha yang sehari-harinya menjadi supir pribadi Mbah Putri tidak banyak berkomunikasi. Ia hanya berbicara sewajarnya. Sampai suatu ketika, Mbah Putri meminta ia mengantarkannya ke sebuah hutan yang begitu terpelosok, jauh dari kedua kota di mana ia biasa mengantar jemput Mbah Putri. "Turun di sini, Mbah," tanya Akitoha. "Tunggu di sini biar saya jalan sendiri." Akitoha hanya mengangguk. Mbah Putri berjalan menyusuri hutan yang gelap, tanpa pencahayaan sedikit pun. Akitoha yang berada di dalam mobil hanya mengamati dari kaca spion. Sampai akhirnya Mbah Putri tak terlihat lagi dan masuk ke dalam hutan. Akitoha tak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya menuruti permintaan Mbah Putri. Dia menunggu di dalam mobil sambil menyalakan radio. Sampai 1-2 jam berlalu, Mbah Putri tak muncul juga. Dia ragu. Apakah dia harus turun dan menyusul Mbah Putri atau tetap menunggu di dalam mobil? Sampai suatu hal di luar nalar terjadi padanya. Saat Akitoha menunduk sambil memutar tombol frekuensi radio untuk mendengarkan saluran yang biasa memutar lagu kesukaannya, tiba-tiba sesuatu mengejutkannya.